Hari ini saya akan kongsikan kamu cara membuat minyak kelapa darah. Oke guys, lanjut teruskan menonton. Selamat pagi my friend. Hahaha. Oke, ini adalah kelapa yang baru dikupas. Hari ini saya akan memproses minyak kelapa darah guys. Itu dia. Inilah dia isi kelapa saya hari ini. Penuh sepunya bisin. Ini adalah hasil kelapa 12 biji guys. Tengok tuh. Macam bukit dah. Oke, ini adalah saya pungut di jiran punya kelapa. 1 hour later. Baru begini guys, sebab banyak yang kecil-kecil pecahan. Beribu-ribu lemon jam kemudian. Belum berkurang lagi guys. Aduh, sakit sudah tangan saya memarut ini. 2000 years later. Nah, penuh sudah saya punya besen. Penuh sudah. Sekarang saya tukar besen baru. Ini besen baru. Lama banyak lagi. Masih separuh lagi guys. Tidak larat sudah saya memarut kelapa. Oke, ini adalah hasil parutan. Ada 2 besen. Sekarang kita tuang air. Oke, tuang air dia. Tuh kasih keluar punya susu itu. Lapas itu guys, kita ramas kasih keluar susu. Macam lain saja bunyi itu. Ramas keluar susu. Alamak. Jangan risau, saya punya tangan bersih juga ini guys. Oke my friend, kita ramas. Jangan risau, bersih ini tangan ini. Kali ini saya akan menapis ini santan menggunakan kain. Jangan risau, ini kain bersih, masih baru, belum digunakan. Dan saya cuci gunakan air panas. Guys, beginilah nih cara dia. Oke, kita kasih masuk di kain ini parutan kelapa, santan, ini susu. Begini deh nih cara menapis dia. Kita perah betul-betul sampai keluar susu. Begini deh nih, picit lagi ya, picit lagi sampai keluar susunya guys. Sampai putih-putih keluar. Begitulah itu. Oke, ini adalah teknik kedua. Saya menggunakan mangkuk. Oke, begitu. Mangkuk dibawa. Sebab tiada bikin ampai itu kain, jadi saya menggunakan mangkuk. Kita letak itu santan di sana. Begitu. Lapas itu kita bungkus bagus-bagus begini. Lapas itu kita picit lagi. Picit ya guys, picit ya sampailah. Begitulah itu.
picit sampai bagagar tangan guys. Tereng-tereng, Pono sudah sepunya bisen. Pono sudah sepunya bisen perahan pertama dari bisen pertama. Pas ini kita akan kasih pindah dia di dalam jug yang besar. Ini adalah jug. Lama tertumpah lah guys, mau nitis macam susu lembu. Nah inilah dia. Oke, hasil perahan santan ada separuh juga lah, separuh jug. Ini belum yang satu. Ini perahan kedua tertumpah guys, tidak termasuk dalam jug. Oh no rubat. Oke, ini adalah hasil perahan santan. Lepas itu apa yang kita perlu buat adalah kita biarkan santan ini sampai ada lapisan. Akan ada 2 lapisan. Kita kasih biar dia beberapa menit lah sampai ada lapisan. Beginilah lapisan ya guys. Kalau kamu nampak ada 2 lapisan. Oke. Di atas itu adalah santan, di bawah adalah air. Jadi sekarang kita mau buka air. Jadi apa yang perlu kita buka, apa yang kita perlu buat, kita kasih keluar itu santan dulu. Kita pindahkan santan yang di atas itu ke jug yang lain supaya kita boleh buang itu air di bawah itu. Jadi nanti 100% santan lah yang kita akan ambil. Itu air kita buang. Oke, my friend. Beginilah cara dia nih. Kita guna sinduk. Nampak tuh pekat-pekat macam susu sapi. Oke, pindah dia di sana. Oke, ini adalah hasil selepas air dibuang. Lepas itu saya kacau. Ini santan selama 20 menit. Saya kacau dia begini. Harap-harap itu minyak kelapa darah akan terjadilah. Kita tunggu. Kita biarkan ini santan selepas dikacau-kacau, kita biarkan dia 1 malam guys. Nanti besok baru kita cek lah ada minyak terhasil atau tidak minyak kelapa darah. Selamat pagi my friend. Oke, ini adalah dia hasil santan yang dibiarkan 1 malam ya guys. Ini bukan kinomol ya. Ini bukan kinomol ini. Yang di tengah-tengah itu adalah minyak. Jadi sudah. Oke my friend, ini adalah apa itu? Alat penyaring minyak kelapa darah. Ini adalah botol cola saya potong. Ini. Oke, untuk menapis dia saya akan letak tisu di bawah. Lipat-lipat begini. Oke my friend. Oke, di bawah ada lubang. Kita masuk sebagai guys. Masuk dia begitu.
Oke. Saya akan lapis lagi. Tujuan dia biar kita punya minyak jernih. Aha. Alright, siap sudah. Oke, begini dia punya lapisan-lapisan ini. Kita tengok macam mana dia punya hasil. Adakah jernih? Aha. Oke, ini adalah minyaknya guys. Sebelum itu kita pindahkan dia punya minyak di tempat sini. Begini dia punya rupa bentuk. Oke, yang di atas itu kita tidak buang, kita ambil. Di atas adalah hampas kelapa, hampas santan. Nah, itu kita boleh goreng balik nanti untuk dijadikan sebagai minyak masak. Oke, kita tengok macam mana. Nah, di bawah itu ada minyak jernih, dan itu yang kita akan ambil. Itulah dia minyak kelapa darah guys. Oke, ini kita letak di sini. Mangkuk, kita pelan-pelan oke my friend, sekarang kita kasih pindah dari sini sebelum kita tapis. Oke, saya saring dulu menggunakan penyaring. Oke, begini kita kasih pindah dia pelan-pelan. Oke, tinggal sedikit lagi. Jadi kita sendok yang jernih-jernih saja. Yang hampas, yang putih-putih, yang kuning-kuning itu nanti kita masak untuk jadikan minyak masak guys. Oke, hati-hati jangan sampai terikut lah itu yang kuning-kuning. Gitu. Oke, itulah dia. Jadi ini yang tinggal ini masih ada sedikit sebenarnya, tapi tidak apalah. Ini nanti kita masak, goreng, jadi dia minyak goreng. Oke, ini kita pindah. Yang di paling bawah itu adalah air sudah. Jadi itu tidak perlu ambil, itu kita buang. Kita ambil yang ini saja. Nah, sebenarnya dalam video yang sebenarnya yang di video yang sebelum ini, kenapa dia lambat jadi minyak, sebenarnya saya tidak buka dia punya air, saya tidak tahu. Saya tidak tahu yang sepatutnya kita ambil yang ini saja. Nah, kita ambil yang ini saja untuk dijadikan sebagai minyak masak. Tapi yang dalam video saya sebelum itu terlampau banyak air guys. Sepatutnya saya tunggu dulu dia ada lapisan, 2 lapisan, lepas itu kita ambil yang bagian atas, dan yang bagian bawah itu kita buang, itu adalah air.
Oke, siap sudah. Ini tinggal air saja. Dan ini yang akan kita jadikan sebagai minyak masak. Nanti kita goreng ya. Oke, sekarang saya tapis kita punya minyak. Ini. Oke, my friend, kita tapis dia di sini. Oke. Pindah dia. Mungkin dia akan mengambil masa yang lama. Nah, guys. Adakah dia menitis? Alright. Sekarang ini dia sedang menitis. Menitis dia. Jadi sementara kita menunggu dia siap menitis, saya akan masak dulu itu ampas kelapa, ampas santan. Kamu nampak itu sangat jernih guys. Oke, kita masukkan ampas santan. Kita tunggu sampai dia kuning-kuning. Oke, kalau kamu dapat hidup dia punya bau ini sekarang, dia punya bau sangat-sangat wangi. Oke, nampak sudah ada minyak-minyak di situ. Oke guys, kita kacau-kacau dia supaya ini ampas santan tidak melekat pada kita punya kuali. Ya, saya punya kesilapan yang dalam video sebelum ini tuh saya kasih biar saja ini ampas tanpa dikacau-kacau, jadi hasil dia melekat di periuk. Nah, bila dia melekat ini dia susah mau terbuka ini, jadi kita akan kacau-kacau dia lah. Oke, kita tunggu dia sampai kuning, sampai semua minyak habis keluar lah. Baru begitu guys, baru sedikit. Lama pula dia punya proses penapisan ini, sebab dia keluar sikit-sikit, sebab saya letak 3 penapis 3 tisu untuk tapis. Seperti yang kamu nampak sekarang, dia punya minyak sangat-sangat jernih. Oke, sebelum ditapis dia punya warna ada kuning-kuning sedikit. Nah, begitu dia guys. Oke, siap sudah kita punya minyak. Sekarang kita kasih sejuk dia. Nah, ini dia guys. Bolehlah bikin goreng-goreng telur. Kita tapis dia di sini. Nah, kita kasih sejuk dulu dia. Lepas itu kita pindahkan di botol sebelum ini, minyak sebelum ini. Oke, siap sudah kita bikin minyak goreng. Tapi ini masih belum lagi turun bawah.
Oke, kita tambah lagi guys. Ini belum siap-siap, ini mungkin mengambil masa yang lama sedikit lah. Sebab dia menitis pelan-pelan. Alright. Oke, habis sudah. Jadi kita tunggu dia betul-betul menitis lah sampai habis. Kita tunggu berapa jam kah diambil masa ini untuk menghabiskan. Belum lagi ya. Nah guys, ada tinggal beberapa sentimeter lagi lah. Belum siap lagi, agak lama juga lah. Nah, sangat-sangat jernih dia punya minyak. Inilah dipanggil minyak darah kelapa guys, ataupun dalam bahasa dusun yang paling dalam, virgin coconut oil. Aha, itu dia. Ini dia guys. Nah, minyak ini ada banyak kegunaan dia. Terutama sekali dalam kesehatan lah. Nah, sebenarnya ini adalah minyak minyak kelapa darah. Ini sebenarnya adalah antara bahan asas dalam kosmetik ataupun perubatan. Nah, ini biasanya kena campur dalam alat-alat kosmetik lah, macam contoh gincu, apalagi yang mau kasih makeup itu, adalah itu yang mengandungi minyak kelapa. Inilah itu dia punya bahan asas deh guys, antara bahan asas lah. Oke, akhirnya siap juga dia menitis. Lama juga lah guys, ada lebih kurang dalam 2 jam lah. Dapat itu saja, lebih kurang dalam 2 jam lah dia menitis. Sekarang saya akan masukkan dia ke dalam botol. Ini adalah botol saya guna semula. Oke, kita pakai corong supaya dia senang masuk di dalam. Itu dia guys. Nah, sangat-sangat jernih dia punya minyak ini. Bagus ini untuk kesehatan. Bagus juga untuk minyak rambut. Oke, masuk dia sampai ke titisan yang terakhir. Ada juga lah 1 botol setengah. Ada juga setengah dari botol itu, dia punya kandungan minyak darah terbaik, mantap.